Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bareksa. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp500.000 dan sudah berjalan selama 10 bulan. Jadi nanti keuntungan yang saya dapat berapa itu saya akan tampilkan. Nah, dan juga saya akan review ya secara singkat tentang reksadana, khususnya reksadana saham. Dan juga saya akan review tentang aplikasi Bareksa ini. Jadi sebelumnya saya juga pernah buatkan ya video tentang tutorial cara membeli reksadana secara online dan juga tutorial cara membeli saham. Jadi jika kalian ingin tahu caranya, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di link di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Bareksa itu apa, jadi aplikasi Bareksa merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli reksadana secara online. Jadi menggunakan aplikasi Bareksa kita bisa berinvestasi reksadana dan juga obligasi negara secara langsung ya, seperti itu ya. Jadi untuk metode pendaftarannya cukup mudah, kalian tinggal download aplikasi Bareksa, terus kemudian kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank ya atas nama kalian, seperti itu. Terus kemudian kalian lakukan registrasi, nanti kalian sudah terdaftar di aplikasi Bareksa ini. Nah, seperti itu ya. Jadi aplikasi Bareksa ini atau Bareksa ini sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Untuk metode pembayarannya juga sangat mudah ya. Kita bisa lihat di sini. Saya akan pilihkan misal di Manulife Dana Kas 2 seperti itu ya. Kita tekan beli sekarang, kemudian ada minimal pembeliannya sebesar Rp10.000. Jadi di aplikasi Bareksa itu kita bisa membeli reksadana dengan modal yang kecil. Jadi cocok untuk kalian yang pemula atau mungkin pelajar ya. Kalian bisa lihat di sini untuk minimal pembeliannya Rp10.000. Jadi dengan modal yang kecil, istilahnya seperti itu, kita bisa membeli reksadana. Jadi kita akan coba ya untuk metode pembayarannya itu seperti apa. Jadi kita bisa, saya mengerti seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, untuk metode pembayarannya itu ada banyak sekali ya. Kita bisa membeli menggunakan link aja, OVO. Ini untuk biaya pembayarannya gratis ya. Atau mungkin kita bisa membayar melalui virtual akun Bank BRI ya, virtual akun Bank Mandiri, Bank Permata, CIMB Niaga, Bank BNI dan juga Bank BCA. Itu dikenakan biaya 3.100. Terus kemudian kita bisa juga transfer bank secara manual. Jadi ada beberapa metode pembayaran. Kalau saya biasanya menggunakan OVO seperti itu karena untuk biaya pembayarannya gratis. Jadi seperti itu ya untuk cara berinvestasi di Bareksa. Terus kemudian ini adalah salah satu aplikasi yang cukup lama ya, cukup yang paling tua seperti itu. Jadi misal kita cek di OVO itu sebenarnya juga di sponsori atau yang melakukan itu Bareksa ya. OVO Invest itu powered by Bareksa seperti itu. Terus kemudian kalau misal di Tokopedia juga sama, powered by Bareksa. Jadi Bareksa ini merupakan platform yang sudah terpercaya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun dia ada seperti itu. Jadi kalau kalian yang pemula itu kan bisa investasi di Bareksa. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana, khususnya di reksadana saham ya, itu berbeda ya ketika kita berinvestasi di obligasi atau di saham secara langsung. Jadi kalau misal kita berinvestasi di saham secara langsung, misal kita membeli saham ya, misal kita membeli saham Bank BCA seperti itu. Jadi ketika sekali beli itu kita harus membeli 1 lot atau 100 lembar saham. Jadi istilahnya kita memiliki 100 lembar saham Bank BCA atas nama kita seperti itu. Sedangkan kalau di reksadana itu berbeda ya. Jadi kita dan semua orang ya, atau kita sebut investor itu, kita mengumpulkan uang. Jadi kita mengumpulkan uang, terus kemudian uang tersebut kita serahkan ke suatu perusahaan. Jadi kita serahkan uang tersebut ke suatu perusahaan. Jadi perusahaan tersebut kita namakan atau biasanya disebut
sebagai manajer investasi. Jadi uang tersebut diserahkan ke manajer investasi. Nah, kalau di kasus video ini atau saya berinvestasinya di manajer investasi Sukor Asset Management. Tentunya masih banyak sekali ya, tapi saya memilihnya di sini. Jadi terus kemudian dari manajer investasi ini punya tim riset, istilahnya seperti itu ya. Terus kemudian mereka mempertimbangkan saham-saham apa saja yang terbaik seperti itu. Terus kemudian mereka memilihnya ya. Jadi misal contohnya mereka memilih saham Bank BRI, terus kemudian Indofood, CBP ini yang produksi Indomie ya, terus kemudian Astra Internasional. Jadi mereka yang mempertimbangkan saham apa saja yang mereka beli seperti itu. Jadi kalau kita investasi di reksadana itu kita serahkan uangnya ke manajer investasi. Jadi kalian cek terlebih dahulu tentang manajer investasi tersebut. Jadi kalau kalian ingin tahu ya saham-saham apa saja yang mereka beli, itu kalian bisa ceknya di fund fact sheet seperti itu ya. Jadi setiap produk itu ada fund fact sheet-nya masing-masing. Kalau saya berinvestasinya di Sukor Invest Equity Fund ya, fund fact sheet-nya itu seperti ini ya. Jadi alokasi terbesarnya itu ada di saham Astra Internasional, terus kemudian Bank BNI dan Bank BTN, Gudang Garam, dan juga perusahaan kas negara seperti itu. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi di reksadana, kalian harus cek terlebih dahulu tentang manajer investasi dan juga fund fact sheet atau mungkin juga prospektus seperti itu ya. Kalau fund fact sheet ini yang istilahnya yang informasi yang penting-penting ya. Kalau prospektus itu sampai detail, sampai ke laporan keuangan dan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui kinerja dari produk yang saya pilih ya, yaitu Sukor Invest Equity Fund, kita bisa menggunakan platformnya Bibit ya, biar kita tahu untuk kinerjanya 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir itu seperti apa. Dan juga kita bisa bandingkan kinerjanya dengan IHSG. Jadi kita coba bandingkan reksadana ya, kita bandingkan dengan benchmark yaitu IHSG. Jadi ketika kalian berinvestasi di reksadana saham itu kalian pilih yang bisa mengalahkan IHSG seperti itu. Seenggaknya dalam kinerja masa lalunya mengalahkan IHSG. Jadi kita bisa lihat untuk produk yang saya pilih itu dalam 1 tahun terakhir itu lebih bagus dari IHSG kinerjanya. Terus kemudian kita coba 3 tahun terakhir juga lebih bagus, dan kita coba lagi dalam 5 tahun itu kinerjanya sangat bisa mengalahkan IHSG. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini untuk return 5 tahun Sukor Invest Equity Fund itu 91%, sedangkan IHSG 22,42%. Jadi kinerjanya sangat mengalahkan IHSG. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin yang simple atau yang menyamai IHSG seperti itu, kalian bisa berinvestasi di reksadana indeks. Jadi kalau kalian ingin tahu detail tentang produknya, itu kalian bisa masuk ke websitenya Bareksa ya, seperti itu. Kalian bisa klik di search Sukor, kalian pilih Sukor Equity Fund seperti itu ya. Jadi caranya kalian bisa lihat di fund fact sheet dan juga di prospektusnya Sukor Invest seperti itu. Di sini cukup lengkap ya. Kita bisa lihat di sini masih loading ya. Seperti itu kita bisa lihat, kita bisa bagian bawah ya. Di sini ada 2 dokumen ya, prospektus dan juga fund fact sheet. Kalau di prospektus ini detail ya, sampai dengan laporan keuangannya. Misal keuntungan dividen, pajaknya berapa, keuntungannya dari capital gain berapa, seperti itu kalian bisa lihat di prospektus. Kalau fund fact sheet ini yang istilahnya yang penting-penting saja seperti itu, atau yang simple-simple, informasi yang cukup penting. Jadi kita bisa lihat di bagian fund fact sheet ya, seperti itu. Itu seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu untuk kebijakan investasinya itu seperti apa. Bisa kita lihat di sini efek ekuitas 80 sampai 100%, terus kemudian pasar uangnya 0 sampai 20%. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat juga minimum 60 diletakkan di LQ45, dan juga untuk alokasi saat ini itu 99,94% di saham ya, dan 0,06% itu di pasar uang. Terus kemudian kita bisa tahu juga alokasi efek terbesarnya itu apa saja, terus kemudian awal tanggal efektifnya, terus kemudian dana aktiva bersihnya, minimal investasi, dan yang lainnya. Kita bisa lihat juga untuk
biaya pembelian 2%, kemudian biaya penjualan 1,5, maksimal manajemen investasi ya, bank kustodian, detail-detail seperti itu kalian bisa lihat sendiri. Dan juga kita bisa lihat di sini ya, untuk reksadana saham tentunya masuk ke yang resiko tinggi. Terus kemudian juga ada penghargaan ya dari investor magazine Infovesta, kemudian Bareksa Kontan OVO dan juga Infobank. Seperti itu kita bisa lihat untuk penghargaan dari produknya itu apa saja. Masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan di riwayat pembelian ya. Jadi saya membelinya tanggal berapa dengan nominal berapa. Jadi kita bisa cek di yang bagian paling bawah sendiri ya. Ini kita bisa lihat ya, di sini saya membeli produk Sukor Invest Equity Fund ya sebesar Rp500.000 dan sudah berjalan selama sekitar 10 bulan. Jadi saya membelinya tanggal 15 Juni 2020 dan ketika video ini dibuat itu tanggal 25 April 2021. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja saya akan tampilkan keuntungan yang saya dapat itu berapa. Jadi kita masuk ke portofolio, terus kemudian masuk ke bagian saham seperti itu. Jadi saya berinvestasi sebesar Rp500.000 selama 10 bulan dan keuntungannya adalah 137.000 atau plus 27,58%.